I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Perkembangan dalam KBBI bisa berarti menjadi besar atau semakin luas. Artinya ketika terjadi sesuatu, perkembangan selalu dapat berubah bentuk maupun fisik. Sementara teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, di mana tekno berarti keahlian dan logia berarti pengetahuan. Jadi, apa itu perkembangan teknologi? Perkembangan teknologi adalah proses perubahan atau proses berkembangnya suatu teknologi menjadi lebih baik dan menjadi canggih yang didasarkan pada dasar inovasi dan kekreatifan manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi berarti dari masa ke masa, teknologi itu terus berkembang ke arah yang lebih canggih. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun mengalami kemajuan-kemajuan yang sangat pesat, terutama teknologi bidang elektronik yang mencakup banyak hal dan jenis, seperti handphone, komputer, internet, dan masih banyak teknologi lainnya. Sebuah survei nasional acak terhadap 1071 orang dewasa di Amerika oleh Pearce dan Dunn mendapati bahwa individu yang menganggap bahwa komputer dapat memenuhi kebutuhan media cenderung menuturkan penggunaan lebih besar atas teknologi ini. Ada pula Flanagan dan Meteser menunjukkan bahwa penggunaan informasi internet secara fungsional setara dengan penggunaan media massa tradisional. Nah sekarang, bagaimana sih sejarah dari telepon? Evolusi telepon terus terjadi termasuk kemunculan telepon genggam atau handphone. Handphone dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika Serikat Motorola. Selanjutnya pada tahun 1983, Motorola pun resmi menghadirkan handphone pertama di dunia. Namanya adalah Motorola Dynatec 8000X dan harganya adalah 4.000 USD atau 56 juta. Melansir dari Tiger Mobiles, ponsel tersebut cukup berat, yakni 1,1 kg dengan antena di bagian atas ponsel dan tombol angka di bagian tengah. Selanjutnya, ponsel pun mulai dikembangkan sejak tahun 1990-an hingga 2000-an. Hal ini dibarengi dengan munculnya ponsel-ponsel dengan merek Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Samsung, Siemens, dan lain sebagainya. Mereka berlomba-lomba menghadirkan ponsel dengan beragam variasi seperti ponsel dengan kamera, radio, dan lain sebagainya. Ponsel juga beradaptasi dengan kehadiran layanan telepon, SMS, dan internet yang ditawarkan oleh perusahaan telekomunikasi. Berikutnya ada smartphone. Dilansir dari GSM Arena, iPhone generasi pertama menawarkan memori penyimpanan 4GB, 8GB, dan 16GB, 2MP dan galeri foto, pemutar audio dan video, aplikasi web browser, serta didukung oleh sistem operasi iOS. Dengan spesifikasi tersebut, pengguna iPhone dapat menggunakan ponsel iPhone generasi pertama untuk berfoto, menyimpan dokumen, mendengarkan musik dan video, serta mengakses internet. Harganya dibanderol murah dari 499 USD atau 7 jutaan. Sejak peluncuran iPhone generasi pertama di tahun 2007, perusahaan teknologi pun mulai mengembangkan smartphone. Apalagi Android resmi berdiri pada tahun 2003 dan menghadirkan sistem operasi Android 1.0 atau Alpha yang dirilis pada September 2008. Ponsel pertama yang memakai sistem operasi Android pun adalah HTC Dream. Ponsel HTC Dream mengadopsi Android 1.6 atau Donut dengan 192MB RAM, memori penyimpanan 256MB. Ponsel ini juga memiliki kamera 3,1MP dan chipset Qualcomm MSM 7201A. Hingga saat ini, smartphone terus dikembangkan oleh banyak perusahaan teknologi, mulai dari ponsel dengan baterai yang besar, memori besar, lensa kamera yang tinggi, chipset mumpuni, hingga ponsel yang layarnya dapat dilipat. Semua inovasi tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pelanggan serta meningkatkan kemampuan smartphone sehingga pelanggan bisa melakukan banyak hal dengan smartphone. Nah, begitulah sedikit cerita mengenai sejarah telepon dari zaman ke zaman.
Era smartphone saat ini bukan menjadi era terakhir dalam sejarah perkembangan telepon. Bisa saja di masa depan muncul telepon dengan teknologi yang lebih canggih. Bagaimana perkembangan alat tulis dari masa ke masa? Alat tulis pertama diketahui dibuat oleh bangsa Mesopotamia 5000 tahun silam. Berbagai alat tulis diciptakan, mulai dari pena, bulu ayam, dan kemudian berkembang hingga sekarang ini menjadi berbagai macam pena dan ballpoint. Bahkan sekarang ini kita sudah dapat menulis menggunakan tablet hanya dengan bermodalkan jari kita saja. 1. Batu tajam. Sejak zaman manusia gua, budaya menulis dan membuat catatan sudah ada. Pada saat itu, alat yang para manusia gua gunakan untuk menulis adalah berupa batu tajam yang juga merupakan perlengkapan untuk berburu. Pada zaman tersebut, manusia membuat gambar kehidupan mereka sehari-hari dengan cara menggoreskan batu tajam itu ke dinding gua, dan hal inilah yang menjadikan sebuah titik awal di mana manusia mulai mengenal alat tulis. Namun yang menjadi masalah saat mereka membuat tulisan di dinding-dinding gua, tulisan itu tidak dapat dibawa kemana-mana. Hingga pada tahun 8500 sebelum Masehi ditemukanlah sebuah tanah liat sehingga manusia dapat menulis di atasnya dan bisa dibawa kemana-mana. Yang kedua, pena jarum. Alat tulis pena jarum ini ditemukan oleh orang Yunani pada sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Pena jarum yang ditemukan ini terbuat dari tulang besi maupun gading yang kemudian digunakan dengan cara dioleskan pada lempengan kayu yang dilapisi lilin. Lempengan kayu tersebut dibuat berpasangan agar dapat ditutup sehingga dapat melindungi goresan tulisan tersebut. Dan pena jarum ini juga merupakan alat tulis pertama yang memiliki bentuk hampir mirip dengan alat tulis yang kita gunakan sekarang. Yang ketiga ada Indian ink. Penggunaan tinta dalam bentuk tulisan pertama kali ditemukan oleh seorang filsuf Cina yang bernama Tian Liu. Mengapa kemudian alat ini diberikan nama Indian ink? Karena pada saat bersamaan tinta ini juga digunakan secara besar-besaran di India. Bahan dasar pembuatan Indian ink ini adalah jelaga asap pohon cemara dan minyak lampu yang dicampur dengan minyak dari kulit keledai dan juga kelenjar rusa jantan. Pada tahun 1200 sebelum Masehi, tinta ini sangatlah populer. Beberapa kebudayaan lain lalu melakukan beberapa modifikasi dengan mengembangkan dengan cara menambahkan bahan lain yang berasal dari tanaman, buah beri, dan mineral lainnya untuk memberi warna pada tulisan mereka. Yang keempat yaitu pena bulu. Setelah Indian ink, lalu ditemukanlah sebuah alat tulis baru yaitu pena bulu. Pena bulu sendiri terbuat dari bulu burung dan pena bulu ini ditemukan sekitar tahun 700. Bahan baku yang paling bagus dalam pembuatan pena bulu ini adalah burung yang hidup di musim semi. Pena bulu juga menjadi alat tulis yang digunakan paling lama dan tetap dipakai hingga 1000 tahun lamanya. Yang kelima ada pensil. Pensil sendiri ditemukan dengan diawali oleh penemuan batu grafit pada tahun 1500. Batu grafit ini sebenarnya digunakan para penggembala untuk menandai domba-domba mereka. Namun kemudian orang mulai menyadari bahwa batu grafit ini dapat digunakan untuk menulis jika dapat dibentuk secara khusus. Karena batu grafit ini membuat tangan orang yang menggunakannya menjadi kotor, maka pada tahun 1700-an ditambahkanlah pegangan kayu untuk melapisinya. Ide ini pertama kali dimunculkan oleh orang Italia dan terciptalah pensil seperti yang kita gunakan seperti sekarang ini. Yang keenam ada fountain pen. Fountain pen berbeda dengan pena biasa. Fountain pen tidak perlu ditekan untuk mengeluarkan tintanya. Tintanya akan ditarik keluar menuju mata pena dan langsung menuju ke kertas. Pena jenis ini sudah ditemukan pada tahun 1700-an. Kan tetapi, seorang salesman asal Amerika Serikat, Lewis Waterman, memiliki ide untuk menambahkan lubang udara pada mata pena agar tinta yang keluar dapat lebih terkontrol. Dan Lewis pun menjadi orang pertama yang mematenkan fountain pen ini pada tahun 1884. Akan tetapi, pena jenis ini sering membuat kertas menjadi kotor karena tintanya yang meluber.
Yang berikutnya ada pulpen. Lazio Biro adalah orang yang pertama kali menemukan pulpen. Ia mencoba membuat sebuah pena jenis baru dengan cara menggunakan tinta percetakan yang lebih tebal. Agar tinta yang tebal ini dapat mudah mengalir, Lazio menambahkan sebuah bola kecil dalam pena yang dapat mengangkut tinta ke mata pena. Dan pena hasil ciptaan orang Hongaria inilah yang kita gunakan hingga saat ini. Apa hubungan teknologi dengan proses pembelajaran? Teknologi kaitannya dengan proses belajar mengajar adalah sebagai media yang efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar. Sebagai media pembelajaran, teknologi khususnya TIK dikaitkan dengan berbagai kegiatan yang digunakan untuk mengakses, mengumpulkan, memanipulasi, dan mempersembahkan atau berkomunikasi mengenai informasi. Teknologi yang dimaksudkan termasuk peralatan seperti komputer, laptop, dan piranti lain, aplikasi software, dan rangkaian sebagai contoh internet, wifi, infrastruktur, jaringan setempat. Penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran ini jelas akan membuat proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. Karena dapat mempermudah seorang guru dalam mendapatkan atau menyampaikan informasi, pesan atau isi materi pelajaran, dapat membantu peningkatan pemahaman siswa, penyajian data atau informasi lebih menarik atau terpercaya, memudahkan penafsiran data dan mendapatkan informasi. Jadi, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa teknologi sebagai media adalah berperan penting sebagai alat bantu yang efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar. Apa manfaat mempelajari perkembangan teknologi? Dengan belajar tentang perkembangan teknologi, bisa memudahkan kita dalam mengolah dan memproses informasi atau data. Adapun saat ini kita hidup di zaman yang hampir semua membutuhkan teknologi. Dengan adanya teknologi, semua pekerjaan yang kita lakukan sangat sederhana dan mudah. Contohnya, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain lewat telepon, pada zaman sekarang sudah sangat mudah dan tak terbatas. Sedangkan pada zaman dulu, orang-orang hanya bisa berkomunikasi dengan menggunakan telepon umum atau menggunakan koin, candle stick, rotary phone, atau biasa juga disebut dengan telepon tegak, dan lain sebagainya. Selain itu, teknologi juga bisa sebagai sarana komunikasi, mempermudah pembelajaran, menghemat biaya, dapat meningkatkan produktivitas sebuah pembelajaran. Memanfaatkan teknologi juga sangat memberikan kemudahan baik di sektor pendidikan, bisnis, perbankan, pemerintahan, dan lain sebagainya.